Salam Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Kipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan tentang arti pesan simbol dan perlambang burung perkutut lokal asli hutan Jawa atau peksi Jawi dalam tayangan ini. Perkutut dalam tayangan ini adalah milik Sobat Pemerhati SPC Nusantara dari daerah kota Sidoarjo, Jawa Timur. Perkutut ini disampaikan melalui konsultasi WA yang telah saya sediakan dalam tayangan ini. Diajukan pertanyaan berdasarkan ciri yang menonjol dari perkutut ini. Selanjutnya, dianalisa secara keseluruhan berdasarkan pitutur kawruh ajaran ageman Bani Jawi tentang pedoman kehidupan berbudi pekerti yang luhur disampaikan untuk publik. Baiklah Sobat Pemerhati dimanapun Anda berada, perkutut dalam tayangan ini setelah dilakukan pengamatan dengan teliti secara keseluruhan, perkutut ini memiliki ciri khas yang tampak jelas dan tegas. Ia tampak kita amati dalam bentuk postur tubuhnya yang selalu condong, seolah-olah dalam arti lain perkutut ini membentuk 45 derajat. Perkutut yang memiliki ciri khas membentuk arah 45 derajat. Dan tampak perkutut ini jika kita amati secara dekat dan kita renungkan menjadikan suatu gambaran seperti adanya pusaka. Maka disimpulkan perkutut seperti ini dikelompokkan dalam suku marga perkutut landean dan diberi nama perkutut condong campur. Selanjutnya perkutut ini disebut dengan nama perkutut condong campur. Baiklah Sobat Pemerhati, berdasarkan pertanyaan dari pemilik perkutut ini sesekali tampak diamati di daerah bulu kepala, seolah-olah terkadang ada jambul, tetapi jambul tersebut tidak menetap. Terkadang akan hilang kembali menjadi normal. Maka jambul dimaksud adalah tuah. Diberi nama tuah bulu kencono, gambaran pusaka yang diperkuat dengan adanya benang atau tali agar pusaka tersebut menjadikan yoni positif, menghilangkan aura negatif dari pusaka tersebut. Maka tuah bulu ini disebut dengan nama tuah bulu koncer kencono. Baiklah Sobat Pemerhati dimanapun Anda berada, saya akan memberikan petuah pitutur leluhur tentang ajaran kejadian pedoman kehidupan agar kita melakukan perbuatan kebaikan, kebajikan di muka bumi, melakukan perbuatan yang berbudi pekerti yang luhur. Selalu merenungkan diri, selalu berendah hati, tidak sombong, dan tidak mudah mengatakan saya yang paling kuat daripada sesamanya. Perkutut ini akan menjadikan renungan kita semua tentang kejadian di masa lalu dan kejadian yang akan datang, sebagaimana
Kisah dituturkan oleh leluhur dalam pesan filosofi arti lambang perkutut ini sebagai berikut. Perkutut, condong campur. Perkutut ini sebagai perlambang raja-raja Jawa sebelum Majapahit hingga Majapahit. Leluhur menuturkan perkutut lambang Raja Majapahit yang menerima kepercayaan dan keyakinan tentang adanya agama-agama yang berbeda. Agama-agama itu dipeluk oleh raja-raja baik sebelum Majapahit dijalankan dalam tata pemerintahannya. Hal ini adalah dasar penyebutan saat ini kita ketahui semboyan berbineka tunggal ika. Dan adanya perlambang perkutut condong campur ini digambarkan dalam pasangan perkutut ini, yaitu salah satu nama pusaka yang terkenal, pusaka kerajaan, terutama pusaka kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda-legenda, yaitu melambangkan suatu keinginan untuk menyatukan beberapa perbedaan. Condong campur diartikan condong berarti miring. Miring yang mengarah ke satu titik. Diartikan di sini ada satu kepercayaan tentang kepatuhan dalam kesetiaan menjalankan suatu perintah atau titah, menjalankan suatu aturan hukum raja dan hukum pemerintahan di saat itu. Sedangkan campur sendiri adalah beragam tata aturan itu sendiri. Saya lanjutkan secara singkat. Konon, di era Raja Brawijaya V, beliau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahwa dalam petunjuknya di masa depan akan banyak terjadi beragam pendapat yang menyatakan satu keinginan menguatkan dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran tersebut, membenarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing lebih kuat atau lebih tinggi daripada keyakinan lainnya. Dan mereka akan melupakan bahwa semua kepercayaan dan keyakinan masing-masing itu asal-usulnya adalah satu atau esa, yaitu percaya dan yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Kuasa, dan Sang Maha Agung. Dan kejadian ini diketahui oleh Raja Brawijaya V, dan berdasarkan petunjuk yang diketahui oleh beliau, maka beliau menggambarkan agar dibuatkan satu pusaka condong campur yang melibatkan dari 100 empu, diambil dari berbagai daerah dengan bahan-bahan yang berbeda. Maka pada saat itu diketahui adanya sebut pembuatan pusaka condong campur yang melibatkan 100 empu dari berbagai daerah. Dan konon pusaka ini di akhir saat ia sudah menjadi pusaka yang cukup dikdaya, dikenal pusaka ini menjadi jahat. Dari sini, yoni negatif itu menjadi kuat. Beliau, Raja Brawijaya V, yang dikenal arif dan bijaksana,
menggambarkan pusaka condong campur yang berubah yoni menjadi jahat, agar kita semua dapat merenungkan tentang kejadian ini, merenungkan tentang arti hakikat sesungguhnya pusaka condong campur yang dibuat awal oleh leluhurnya tersebut, menjadikan suatu renungan. Condong campur di masa yang lalu atau masa awal, di mana melambangkan keinginan yang berbeda-beda, tetapi mereka dapat rukun satu dengan lainnya. Sedangkan di era Raja Brawijaya membuat pusaka condong campur melambangkan 100 empu ini adalah gambaran kejadian di masa depan. Akan banyak terjadi suatu perdebatan. Dalam pesan yang perlu kita renungkan, bahwa semua kepercayaan dan keyakinan di muka bumi ini adalah tujuannya satu, yaitu percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah yang menjadikan dasar renungan kita semua, bahwa tujuan yang baik leluhur sampaikan tersebut, marilah kita ambil hikmahnya dan kita lakukan, dan kita satukan umat manusia di seluruh bumi ini. Kita sadarkan bahwa pada hakikatnya suatu kepercayaan dan keyakinan meskipun berbeda, tetapi hakikatnya tujuannya adalah sama, yaitu satu, yakin dan percaya atas kuasa ilahi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disimpulkan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, agar menjadikan renungan bahwa kita semua bertujuan bagaimana cara melakukan perbuatan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan hal-hal kebajikan, melakukan hal-hal perbuatan berbudi pekerti yang luhur, menolong sesama, selalu rendah hati, dan jadikanlah diri kita sebagai makhluk yang mulia. Amin. Demikian saya ceritakan tentang kisah pitutur leluhur yang digambarkan dalam perlambang perkutut ini, dan dibuatkan perlambang melalui pusaka tersebut. Semoga bermanfaat. Perkutut ini adalah lambang baik dan boleh dipelihara oleh siapa saja dan tidak pemilih. Perkutut ini menjadikan tolak ukur di mana kita menjadi manusia yang memiliki akar pikiran sehat, menjadikan manusia yang berpikir mulia, menjadikan seorang manusia sebagai pemimpin bumi yang melakukan kebajikan berbudi pekerti yang luhur. Amin. Ucapan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati yang telah mengikuti channel kami. Ucapan banyak terima kasih kepada pemilik perkutut ini. Akhir kata yang saya sampaikan dengan ucapan Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ki Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Ki Satria. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap bersama channel SPJ. Terima kasih.